hati yang haus akan Engkau, kami bawa malam hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau layak menerima setiap pujian kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Kau layak untuk kami sembah Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Kami datang membawa ucapan syukur kepada-Mu Tuhan. Ya, ya. Kami naikkan ucapan syukur kami. Kami naikkan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah, Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau, Yesus. Diberkatilah Engkau Tuhan. Diberkatilah Engkau dengan setiap pujian kami malam hari ini Tuhan. Diberkatilah Engkau dengan setiap ucapan syukur yang dengan tulus hati kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi menyatakan bahwa kami cinta Engkau Yesus. Bahwa kami mau memberikan setiap pujian kami yang terbaik bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Ya Yesus, segala yang I love you Lord.
segala pujian bagimu Tuhan. Diberkatilah Engkau melalui setiap pujian kami Tuhan. Dan malam hari ini kami nyatakan bahwa kami adalah orang-orang yang berbahagia di dalam-Mu Tuhan. Meskipun bumi telah berlalu, tetapi orang percaya akan terus menerima janji Tuhan di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Bahwa janji Tuhan akan digenapi bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya, amin. Haleluya, katakan kanan kirimu. Aku berbahagia memiliki Allah yang luar biasa, yang selalu menepati janjinya di dalam kehidupan saya. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi apa? Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Lagi katakan, biar bumi akan berlalu ya, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku, Engkau tidak pernah ingkar janji Tuhan. Semua yang difirmankannya pasti akan terjadi. Lambaikan tanganmu, nyatakan, Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Kami deklarasikan bersama Tuhan. Amin. Pasti akan digenapi. Lebih lagi katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Lagi katakan, sambil katakan kanan kirimu. Ya. Biar bulan tak bercahaya lagi. Nyatakan kepada kanan kirimu bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Kita memiliki Allah yang selalu menepati janjinya. Tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Jemaat nyatakan, Shalalalalala. Malam
Malam hari ini kau yang datang membawa sakit penyakit, kita percaya kita pulang membawa kesembuhan, amin. Kita yang datang membawa beban yang berat, kita percaya Tuhan sudah memberikan solusi buat hidup kita. Karena Dia mengasihi kita dan kita mau mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Yesus cinta saya. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Oh. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Lebih lagi nyatakan. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Kitalah orang-orang yang paling berbahagia, amin. Siapa yang malam hari ini mau lebih cintakan Tuhan, boleh lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Aku mau lebih lagi cinta kepadamu Tuhan. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalam. Ku jatuh cinta padanya. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalam. Lebih lagi katakan. Ku Jatuh cinta padanya, gambaran dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, Sungguh kami cinta Engkau Tuhan. gambaran dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya. Gambaran dalam. Hanya Engkau Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kekasihku, hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Allahku. Hanya Engkau Yesus dan tidak ada yang lain. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus. Hanya Yesus, Hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaanku.
Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Rajaku. Oh hanya Yesus, oh hanya Yesus. Kekasih. Sekali lagi katakan. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Katakan Yesus cinta kamu. Yesus cinta Kamu. Yesus cinta kamu. Yesus cinta saya. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Bahwa firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, aku katakan kanan kirimu, mari bersukacita. Sebab Tuhan kita baik. Haleluya. Kami terima sukacitamu Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Sama-sama nyatakan. Oh haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Mari bersukacita sama-sama nyatakan. Oh haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari angkat tangan sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Yes. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku,
takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yes, sukacita yang penuhi kami Tuhan, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kemuliaan buat Tuhan kita. Yes, come on. Mari saya berdoakan duduk kembali Bapak Saudara kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab Kaulah sukacita kami Tuhan. Karena itu takkan pernah patah setiap semangat kami Yesus. Kaulah kekuatan dalam kehidupan kami Yesus. Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau yang teguhkan setiap hati kami Tuhan. Kau teguhkan hatiku. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Kaulah kekuatan kami Yesus. Kekuatan di hidupku,
ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab kami percaya, haleluya Yesus. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya,
bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Jemaat sendiri katakan, sebab Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Siapapun yang hadir malam hari dan mulai kehilangan harapan itu, ataupun harapan itu masih ada, tapi terus memikirkan sesuatu yang belum pernah didapat dalam hidup, sehingga kadang-kadang sukacita itu semakin hilang. Kadang-kadang kita mulai bertanya-tanya, untuk apa saya ikut Tuhan? Untuk apa saya melakukan semuanya ini? Untuk apa saya melayani Tuhan? Untuk apa saya kerjakan semuanya ini? Untuk apa saya bekerja? Kita kehilangan arti, kita kehilangan meaning, kita kehilangan esensi dari semua yang kita kerjakan di muka bumi ini. Baik yang muda, baik yang tua. Kehilangan esensi membuat kita patah semangat, membuat kita kehilangan harapan, membuat kita semakin tidak mengerti apa yang dikerjakan. Kita kehilangan sukacita surga itu. Tapi malam hari ini, apapun yang terjadi, izinkan kami percaya Tuhan. Berikan kami iman, tambahkan iman kami supaya kami tetap percaya. Biar sidang jemaat-Mu tetap percaya. Anak-anak remaja tempat ini percaya, anak pemuda percaya, bapak-bapak, ibu-ibu percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Yesus Kristus. Tidak ada Tuhan yang seperti Tuhan kami. Tiada Allah seperti Allah kami Tuhan. Kami mau percaya. Kami tetap percaya apapun yang kami rasakan, apapun yang kami pikirkan, kami percaya firman Tuhan. Kami percaya janji Tuhan. Kami percaya perjanjian Tuhan, ya dan amin. Kami percaya covenant demi covenant yang dari Tuhan tidak pernah gagal, tidak pernah ditunda, tidak pernah terlambat, tapi semua tepat seperti apa maunya Tuhan. Sebab itu Tuhan, tambahkan iman kami. Tambahkan iman sidang jemaat-Mu Tuhan, supaya kami dapat percaya. Supaya kami dapat percaya. Supaya kami dapat percaya seperti apa yang Tuhan sudah katakan. Haleluya. Kami mau percaya. Apapun yang kami lihat, kami mau percaya. Apapun yang dunia sedang beritakan, kami tetap percaya. Apapun yang kami rasakan, itu bukan menjadi isu Tuhan. Tapi kami percaya janji Tuhan. Kami percaya perkataan Tuhan. Kami percaya setiap covenant yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita angkat kedua belah tangan kita. Saya akan berdoa seketika sudah nyanyikan lagu ini, katakan, sebab aku percaya, dan saya akan berdoa. Sebab aku percaya. Inilah doa kami. Karena melihat. Inilah pernyataan iman kami Tuhan. Amin. Yang selalu digenapi di hidupku. Amin. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat,
namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bila firman-Mu menguatkan kami, yang punya mata bisa melihat, yang punya telinga bisa mendengar, yang punya hati bisa percaya. Kami semua pulang dengan sukacita surga. Kami semakin mengerti Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu bersama dengan kami, menuntun jalan-jalan kami sampai kami menyelesaikan semua pekerjaan yang di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, dan semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Kita bersyukur atas kasih setia Tuhan, ya. Terus waktu berjalan, ya, waktu terus bergerak. Tidak terasa kita sudah di pertengahan Oktober, sebentar akan November, Desember, dan sekali lagi kita akan ganti tahun. Ya, tak terasa ganti tahun. Bayangkan saudara, kita hampir 2 tahun berjalan bersama dalam kondisi pandemi ini, tapi biarpun semua sudah semakin membaik, ya, tapi kita akan banyak berubah, waktu-waktu terus berubah, tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Malam hari ini kembali saya akan melanjutkan sharing sedikit saudara. Satu hal yang saya temukan ketika dalam perjalanan pilgrimage ziarah saya gitu, saya sebut perjalanan ziarah. Minggu lalu saya banyak bicara tentang Mazmur 84, bahwa di dalam hati kita Tuhan bicara. Di dalam hati kita ada jalan menuju Sion gitu ya. Kemudian dalam perjalanan ini saya selalu menemukan sesuatu yang unik gitu. Beberapa kali saya berjalan bersama dengan Tuhan, kali ini saya menemukan kembali satu mutiara gitu. Tentang apa? Tentang banyak hal ya kita sudah alami, ke bangsa-bangsa, ke pelayanan, ke pulau-pulau, ke suku-suku, dan banyak dari konferensi ke konferensi, dari gathering ke gathering, dari khotbah kepada khotbah, dari KKR, dari altar call, dari waktu ke waktu berpuluh-puluh tahun ikut Tuhan. Tapi satu hal yang Tuhan highlight ketika kemarin berjalan untuk yang menjadi mutiara yang terus menjadi bagian dari hidup saya juga dan bagian dari gereja Tuhan tempat ini, yaitu masalah sukacita. Kenapa itu jadi penting gitu? Saya merasakan sesuatu yang entah gimana ya menggambarkannya. Ketika saya ada di sana, ketika saya ada bersama dengan bapak-bapak, dengan para pelayan-pelayan Tuhan gitu, dengan para nabinya, para rasulnya dari bangsa-bangsa, tempatnya juga bukan tempat yang mewah, biarpun indah saudara. Jadi jangan dipikir sesuatu yang sangat mewah seperti apa, bukan sesuatu seperti itu, tapi memang indah, cantik, nyaman, ada AC-nya lah, di padang gurun ada AC-nya, yang penting seperti itu. Tapi bukan sesuatu kita ke hotel yang mewah atau gimana, tidak seperti itu. Dan berkali-kali bukan cuma di tempat itu, tapi di gereja-gereja kecil atau di mana ketika ketemu dengan di rumah-rumah dengan para misionari di sana, saya itu ada sesuatu yang terbesit dan sesuatu yang beda gitu. Yang saya selalu mencari, what is this? Apa ini gitu. Itulah sukacita. Saya itu bisa merasa senang gitu, bisa bahagia. Seperti mungkin saudara bisa membayangkan, saudara ketemu apa yang selama ini saudara dambakan gitu. Nangkap saya? Ketemu sesuatu yang selama ini saudara itu, ya ini gitu. Yang aku mau kayak gini nih gitu. Ke gereja itu ya kayak gini gitu. Ya aku mau gitu. Bukan berarti ke gereja kayak kita tadi sudah 1 jam lebih itu salah, juga tidak. Ya, gathering demi gathering itu sudah saya temukan sudah. Tapi ini loh, kalau nyanyi itu ya kayak gitu, kalau dengar khotbah itu ya kayak gitu. Benar-benar apa saudara? Tidak ada liturginya, tidak ada aturannya. Aturannya cuma satu, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nangkep saudara? Orang datang itu tidak ada yang dipaksa, bebas banget gitu. Ketemu itu betul-betul seperti bukan hanya ketemu keluarga, betul-betul free. Orang mau nari-nari, orang mau nangis-nangis, orang mau ketawa-ketawa, orang mau duduk terus ya enggak apa-apa, orang mau lari-lari sendiri juga enggak masalah gitu. Enggak ada masalah. Orang lagi nyembah-nyembah, kamu keluar ngambil kopi, minum juga enggak masalah gitu. Karena lagi haus gitu. Betul-betul kalau di sini kan semua ada aturannya gitu. Yang semua which is bagus liturgi itu. Tapi ada sesuatu yang missing dalam hati saya. Ada sesuatu yang hilang dalam hati saya gitu. Yang selama ini saya cari apa sudah? Sukacita, freedom, bebas. Ya,
ada suatu liberty, ada suatu kemerdekaan. Ikut Tuhan tuh ya kayak gini. Ya, ikut Tuhan tuh ya kayak gini, rasanya gue seneng tok. Satu sesi kita maju, mari kita doa dulu. Cuma gitu tok saudara. Maka semua berdoa dalam bahasanya masing-masing ya. Jangan pakai bahasa Inggris, tidak perlu diterjemahkan. Ada datang, saya merasa maju ya saya ikut antri gitu kan. Tidak ada yang bahasa Indonesia, saya ikut antri, saya ikut berusaha. Terima kasih Tuhan Yesus bahasa Indonesia. Nggak ada yang mudeng, nggak ada yang ngerti bahasa Indonesia gitu kan. Tapi saya pokoknya menyanyi aja bahasa Indonesia. Ada yang pakai bahasa Irak, Arab gitu. Ada yang pakai bahasa Prancis. Ada tiba-tiba ada satu ibu maju. Cuma diam gitu. Kemudian dia cuma nyanyi gitu. Nyanyi, kemudian dia bahasa entah bahasa apa itu, Arab Libanon. Tiba-tiba gara-gara ibu ini berdoa, cuma doa sudah, semua acara berubah. Tuhan bicara. Nyenengke sekali gitu. Tuhan bicara, tuh aku mau mengasihi Libanon seperti aras di atas Libanon. Tiba-tiba kami mengerti bahwa di ruang maha suci kayunya itu dari Libanon. Tiba-tiba nubuatan tentang Libanon semua terbuka. Tuhan bicara demikian jelas. Bahkan kita yang tidak mudeng jadi mudeng. Kita yang tidak mengerti jadi mengerti. Acaranya apa? Cuma doa gantian gitu. Enggak ada. Kok bisa seperti itu? Saya itu kok bisa ya? Gitu. Karena semua datang dengan ekspektasi. Semua datang dengan kehausan dan kelaparan. Semua datang bayar harga. Semua datang dengan kerinduan. Semua datang dengan Tuhan, aku mau ketemu Tuhan. Siapapun yang pegang mic, saudara. Orang Jerman berdoa, wah, semangatnya luar biasa ibu ini. Oh ya, tidak ngerti artinya saya. Nganggo bahasa Jerman ya. Wah, ada yang nganggo singletan tok ngono. Ya, kita yang ngono rada shock gitu kan. Karena tapi panas gitu. Semua orang ibu-ibu Mesir nyanyi-nyanyi sendiri, nari-nari sendiri. Dari semua ekspresi kita nyebutnya, dari semua ekspresi penyembahan yang mereka lakukan itu, satu yang sama. Mereka menemukan sukacita di dalam Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kalau saudara tanya sama saya, kalau sekarang saya jadi gembala di tempat ini, mau sekolah minggu, mau remaja, mau pemuda, mau yang tua, kerinduan hati saya selalu sama. Saya rindu jemaat Tuhan itu menemukan sukacita dalam Tuhan itu. Sehingga tidak perlu dipaksa-paksa pemuritan. Tidak perlu dipaksa-paksa ibadah. Tidak perlu dipaksa harus gini, diumumkan berkali-kali. Ya, yang ini, yang itu sudah 35 tahun saya bergereja. Sejak Kepunton di mana-mana itu. Semua gereja melakukan itu, tidak ada yang salah. Tapi bagi saya sudah tidak mau yang gituan Pak Andi. Kesel aku. Ya Pak ya, kesel. Gereja-gerejaan itu capek, saudara. Yang mau gereja-gerejaan pakai monopoli aja. Sekarang papi sudah tidak ada. Saya sudah sampai ke Mesir. Saya sampai ke Timur Tengah. Saya percaya tahun depan saya akan menyeberang Yordan dan saya akan ke Israel. Ya, semua sudah disiapkan Tuhan dan sudah selesai. Ya, untuk legalitas. Saya kepengen saudara, nubuatan untuk saudara ndang mlebu. Pintu sudah dibuka, ndang mlebu. Kenapa? Di dalam rumah ada sukacitanya Tuhan. Di dalam ada Yesus, ada sukacitanya Tuhan. Tidak perlu disuruh-suruh, ya, tidak perlu dipaksa-paksa, ya. Tapi sukacitanya Tuhan. Tiap hari bila perlu kita tidak perlu. Kenapa? Ini mungkin saat-saat terakhir kita pakai jas ya. Pertama karena AC-nya tidak ada, sumuk ya. Nah. Jadi saat-saat terakhir semua nanti akan casual, nyantai ya. Akan saya bentuknya seperti apa saya tidak tahu, tapi satu yang saya pastikan, saudara datang ke gereja itu akan ketagihan. Saudara akan kepingin selalu ke gereja, kenapa? Ada Tuhan di sini. Yang mau datang 5 orang, 10 orang, 25 orang, tidak ada yang ngitung gitu. Datang pulang pergi tidak ada yang ngitung-hitungnya. Kita cuma mau pastikan Tuhan datang. Dan saudara senang betul. Oh, keren banget ya. Bukan nunggu kapan ini lagu highlightnya di mana. Wah, aku percaya ya. Yang lagu yang ini. Bukan itu. Bahkan sejak awal enggak penting saudara. Ya, enggak penting kalau yang penting kita ketemu menikmati Tuhan dan menikmati satu dengan yang lain.
Ini yang paling penting. Kasihilah Tuhan, kasihilah sesamamu. Kasihilah seperti dirimu sendiri. Hukumnya cuma 3. Ditambahi macam-macam. Kasih Tuhan, kasih sesama, dan kasih diri sendiri. Ya, mari kita bersyukur sama Tuhan. Ya, khotbahnya cuma itu. Kita pulang, pasti senang saudara, sukacita. Ya, wow, tapi yang khotbah, wah, apa tadi? Bilang apa tadi? Pokoknya anak itu kan lucu tenan. Ya, wah puji Tuhan atau gimana gitu papi yang khotbah. Tak pikir ngerwak khotbah. Wah isa lama mainnya sama ini. Kurang ajar tenan. Wah isa lama mainnya papi yang khotbah. Wah kalau aku, anak saya aja seperti itu ya. Memang itu proses mereka semua gitu. Ya. Tapi satu hal saudara, saya seneng ngamati anak-anak gitu. Saya dipuji-puji banyak orang. Apa pujian mereka ke saya saudara? Cuma satu, kamu itu kayak anak-anak. Hatimu seperti child-like gitu, seperti anak kecil. Ya saya memang waktunya nari ya saya nari, waktunya nyanyi saya nyanyi gitu aja saudara. Waktunya nangis saya nangis, waktunya ketawa saya tidak peduli ya. Semua masih ada di dapur makan. Saya sudah dibiasakan Bapak Gembala ibadah ya dari awal sampai akhir gitu. Saya juga gitu. Awal saya datang kalau belum selesai ya saya tetap di situ. Gitu, enggak ada orang pun saya di situ. Enggak, kenapa ya sudah nikmati aja gitu kan. Ada orang saya ajak ngomong-ngomong gitu ya. Wah, semua yang di samping saya itu jadi korban toh. Jadi apa namanya? Sukacita. Nah, di situ saudara, kenapa malam hari saya mau membagikan itu? Ya, teologi sukacita ini harus menjadi teologi gereja ini. Harus menjadi ciri gitu. Ikut Tuhan itu menyenangkan. Begitu Pak Darmadi ya, senang ya, happy. Luar biasa. Pakai masker kira apa ketok kabeh ya. Tapi saya mesti ketok bathuke jadi bisa ngitung gitu. 666 777 888 ada banyak gitu. Sukacita saudara. Saya sendiri sudah menyadari dan salah satu yang menguatkan saya bahwa itu bagian yang tidak boleh hilang dalam teologi saya. Karena nama saya sendiri artinya sukacita, Hani itu. Nama Giovanni itu juga sukacita. Gioia dari bahasa Itali. Dan ketika Tuk Hemen datang ke tempat ini, orang Thailand itu, dia nubuati saya yang paling aneh. Gitu. Saya dinubuati banyak, tapi nubuatan Tuk Hemen itu salah satu yang bagi saya cari dia sampai hari tidak ketemu. Kamu itu orangnya lucu, sukacita. Jangan kehilangan itu. Cuma gitu tok nubuatannya. Tapi itu membuat saya berpikir gitu. Iya ya, saya itu orangnya seneng lucu, seneng maksudnya kayak babe barang itu kan, gembala itu kan, semuanya seneng apa namanya, ya pokoknya sukacita aja. Tapi gara-gara serius, gara-gara terlalu mandat bangsa, mandat ini, kita baca teologi, baca macam-macam, kita kehilangan lucunya, kita kehilangan sukacitanya. Seorang pemikir besar namanya Plato, itu katakan Tuhan itu tidak mungkin sukacita. Jadi orang sukacita itu mesti orang yang hidupnya tidak bahagia. Itu pemikir edan ya. Pemikirnya sampai gitu dan itu mempengaruhi loh. Saudara lihat ketika maaf ya saya ke salah satu gereja yang saudara aja dianggap sudah bersukacita tepuk tangan gitu kan. Orang Pentakosta. Saya membaca Filipi pasal 4 di gereja yang yang tidak tepuk tangan enggak apa gitu saudara. Sukacita. Bersukacitalah. Lucu. Saudara ketawa, tapi tadi semua yang nari, tidak ada yang ketawa loh. Ketika tadi nyanyi sukacita lagu manten saya itu loh, ya, saya cuma melihat matanya. Saya pengen kelihatan karena tutupan masker kan nggak kelihatan toh. Saudara ketawa atau tidak? Saya cuma kepengen mata saudara tersenyum tidak gitu. Orang ketawa kan ketahuan saudara. Orang sukacita itu kan kelihatan. Itu ekspresi, itu emosional loh saudara. Dan saya kepengen saudara seperti itu. Datang ke gereja itu shalom bro. Aja serius-serius gitu loh. Maksudnya ada sukacita yang luar biasa meledak tidak berhenti. Dan ketika itu terjadi di gereja ini, itu seperti api yang menular. Orang akan berbondong-bondong ke gereja untuk kepengen tahu ada apa tuh dengan orang-orang ini. Saudara cuma mengatakan, aku itu tidak bisa berhenti ketawa. Kenapa? Karena Tuhan menyertai saya. Amin. Nah kita mau belajar, coba sekarang kita lihat Filipi pasal 4. Ini YouTube-nya agak masalah, jadi saudara nanti bisa lihat.
Dalam Filipi pasal 4, kitab sukacita itu kan Filipi, saudara. Ada 4 pasal. Saya cuma mau bacakan pasal 4 ya. Coba saya bacakan 2, 3, 4. Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kalimat Tuhan sudah dekat itu kan powerful sekali waktu itu. Ya. Dan mungkin dari semua kitab suci agama-agama yang ada itu hanya Kristen, saudara, yang banyak soal-soal kacitanya itu. Saya tidak pernah perbandingkan, mungkin dibikin jurnalnya. Tapi kalau hidup kudus, gitu, medeni banget tuh, beragama itu, hidup suci. Wah, kena orang ketemu Tuhan tidak suci mati kue. Ya itu kan banyak tuh. Itu banyak sekali. Tapi khusus sukacita ini loh, saudara. Ya, dihafalkan ya, bapak-bapak, ibu-ibu. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dan ini perintah loh, saudara. Bukan hanya berikan perpuluhan, berikan persembahan. Sukacita itu perintah Tuhan. Kowe dikongkon. Jadi suatu aturan. Kalau kita nyebutnya aturan. Betul-betul. Filipi 1 sampai 4 ini luar biasa. Kenapa? Ditulis oleh Paulus ketika dia dalam penjara. Kita tahu itu ya. Dan ketika dalam penjara justru dia mendapatkan pewahyuan yang sangat limpah tentang sukacita. Kenapa membaca kitab Filipi ini luar biasa. Filipi 1 ayat 21. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan dalam penjara. Filipi 3. Aku melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri pada yang di dalam penjara. Yang ku kehendaki adalah mengerti kematian dan kebangkitannya dalam penjara. Haleluya. Segala lidah mengaku, segala lutut bertelut. Itu di Filipi pasal 2. Mulai pasal 1, pasal 2, pasal 3, sekarang pasal 4. Bukannya kendor, malah katakan bersukacitalah. Wah, keren. Sampai muncul yang Filipi pasal 4 itu kan, saudara. Filipi pasal 4 ayat 13, kalau saudara lihat ada lagunya itu loh yang dinyanyikan minggu siang. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Keren loh. Ini kan ayat luar biasa untuk jemaat paling disukai. Segala perkara apa? Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Ya, selama ada Tuhan, aku akan tetap sukacita. Segala perkara aku dapat kutanggung. Ketika uang tidak banyak, segala perkara dapat kutanggung. Dalam ketika kita sakit, segala perkara dapat kutanggung. Ketika masalah muncul, segala perkara dapat kutanggung. Ini kan luar biasa, saudara. Kok bisa Paulus itu seperti itu? Betul kan, saudara? Kok bisa Paulus itu menuliskan surat yang luar biasa ini? Sukacita, nanti kita lihat Nehemia melakukan yang sama. The joy of the Lord is my strength. Itu kalimat yang sangat terkenal. Sukacita adalah kekuatan. Masuk training-training itu, ILT sama FLT itu. Sukacita, kekuatan. Ya, humble dan mati. Ya, sukacita, kekuatan. Kekuatan, sukacita. Gitu kan, sudah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Itu kan di training di hutan. Supaya tetap apa? Tetap sukacita. Malam hari ini, saudara. Ya, yang hadir malam hari ini khususnya, saya tidak tahu online-nya sudah bisa atau tidak. Tapi siapapun yang mendengar ini, saya mau katakan pada saudara, saudara sukacita tidak? Apakah betul-betul senang ikut Tuhan itu? Mengikut Yesus ada sukacita. Amin, saudara. Ketika saya main piano, saya sudah lama kan, saya main piano, saya itu mau berhenti waktu itu karena mau sesi ada anak, ya sudah saya ikut ajari. Semua dari Jepang, dari ini melu nari-nari ini loh, Red. Lah aku meh mancing lah, gue ambil ibu-ibu dicekeli, ibu-ibu nyekeli aku, gue main. Oh, ibunya gede-gede, ya wes main gitu. Saya main, tapi saya juga menikmati. Pianonya ya enggak begitu bagus, Kurzweil enggak begitu mahal.
Suaranya enggak begitu, sebetulnya enggak begitu bagus sound systemnya. Tapi entah kenapa, kalau saya main, saya memang senang main gitu. Mereka ngomong seperti ini. Saya enggak tahu, but when you play, ketika kamu main piano itu, dan kami mendengarnya, kami ikut bersuka cita. Sampai tukang-tukang dapurnya katanya nari-nari. Wah, wih urapannya kuat banget berarti. Semacam itu. Saya cuma nyanyi ya seperti yang saudara nyanyikan biasanya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Cuma itu, saya senengannya main blues kayak gitu. Segala puji, mereka nyanyi-nyanyi jadi dan mecu, haleluya, Jepang. Kemudian main nganggo bahasa Arab. Nah, saya bingung tak nyikok, ya nyanyi bahasa Indonesia. Nah, ngacanya cuma itu. Cuma apa saudara? Sukacita. Saya kepingin, saya rindukan jemaat saya sendiri, keluarga di tempat ini, itu kalau nyembah kayak gitu, seneng gitu loh, bukan hanya nyembah, tiap hari, gue mesti jemaatnya selalu baru apa? Sumeh. Gue mesti jemaatnya selalu baru apa? Wah raimu elek tenan, gue kan orang penak tuh. Gue jemaat selalu baru mesti, kenapa? Wah nek ngomong baik gue, ya menimbulkan sukacita. Keren dah saudara. Nek ngomong apapun rasanya semangat saya. Masalahku apapun, kalau ngomong ketemu wong Solo Baru, tambah imannya. Wah keren bro. Jangan wah aku mesti jemaat Solo Baru. Bar ngomong mbek kowe iki mesti kuning nyek tok wisan ae, gitu. Omonganmu ki ra penak. Setiap kali mesti nang gereja rong, ora tau nang gereja, kowe nang ndi tok? Oh wong jeneng keset mbala. Wes omongane gak enak tok. Tapi mulai malam hari ini kita mau belajar dan bertobat. Saya sendiri juga mau berdoa Tuhan, karena begitu banyak mandat, serius sekali yang kita kerjakan. Kadang-kadang masuk ruang Roh Maha Kudus itu kan seperti itu. Tapi Tuhan katakan jangan kehilangan sukacita. Bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah karena Tuhan sudah dekat. Amin saudara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Sekali lagi bersukacitalah. Saya mau baca satu ayat lagi. Filipi 4 ayat 11. Saudara hafalkan itu Filipi 1 sampai 4. Sebelum saya pilah-pilah jadi prinsip sederhana. Kukatakan ini bukan karena aku kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Intinya di situ. Coba lihat bahasa Inggrisnya. Ya. I have learned to be content. Kalau saudara, kata yang paling paling unik yang dibikin Paulus dalam kitab Filipi, surat Filipi ini adalah belajar, I have learned. Aku mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, saya berdoa sidang jemaat belajar untuk sebetulnya bahasa aslinya tidak cuma mencukupkan diri. Contentment itu kepuasan batin. Dalam segala hal, saudara sudah dipuaskan hidupnya. Amin, saudara. Dalam segala hal hidup kita itu kita belajar bersyukur dengan apa yang ada. Itu luar biasa. Ya, kita belajar untuk mengerti bahwa yang semua yang kita punya itu betul-betul sudah diberikan Tuhan dan sudah selesai. Dan Paulus mengajarkan itu. Ya, Paulus mengajarkan itu. Paulus mengajarkan dan Filipi memperlihatkan kepada kita. Bagaimana sukacitanya Tuhan itu tak terkatakan. Dan yang pertama kita belajar dari kitab Filipi ini saudara. Tadi sudah lihat ya. Bagaimana Paulus, saudara lihat dalam Filipi pasal 2 ayat 18 ya. Filipi pasal 2 ayat yang ke-18 begini firman Tuhan. Ya. Saya mau bacakan. Dalam Filipi pasal yang kedua Filipi pasal 1 maaf Filipi pasal 1 saya mau baca ayat yang ke-25 maksud saya. Filipi pasal 1 kita lihat dulu di situ. Saya mau baca mulai ayat 23, 24, 25 begini firman Tuhan. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi
lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan di dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu. Sekalian supaya kamu makin maju. Dan ada statement, ada frasa ini saudara, yang bisa mewakili semua beberapa hal penting. Bersukacita di dalam Tuhan, di dalam iman. Sukacita dalam iman. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Sukacita dalam iman. Kemudian ayat 26 dikonklut seperti ini. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah. Karena apabila aku kembali kepada kamu. Jadi gini saudara, Paulus menyatakan ya, bukan hanya tentang satu pentingnya kita, prinsip yang pertama, sukacita dalam iman. Atau dalam bahasa Inggrisnya joy in faith. Sukacita dalam iman. Katakan 1, 2, 3. Sukacita dalam iman. Jadi iman itu harusnya ekspresinya sukacita. Sukacita kita di dalam iman kita. Nangkep sudah? Iman itu bukan sesuatu yang dipaksakan, bukan sesuatu yang membuat saudara kehilangan sukacita. Dan sebetulnya kata sukacita itu bahasa aslinya adalah kara. Ya. Dari kata kara itu cara lahirlah kata karisma atau kasih karunia. Betul kan sudah? Maka lahir itu keselamatan. Ada karisma, sesuatu yang tidak layak kita terima, tapi Tuhan kasih. Ada karisma, karismata. Di situ Tuhan katakan ada sukacita yang tidak terkatakan itu. Ya, sesuatu yang luar biasa gitu. Jadi ada hubungan antara keselamatan dengan sukacita. Kenapa orang Kristen itu adalah orang-orang yang bersukacita? Karena orang Kristen adalah sekelompok orang yang diselamatkan. Apa yang membuat saudara bersukacita? Apa yang membuat kita punya harapan? Apa yang membuat kita bisa selalu bersukacita? Karena kita orang-orang yang diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Kebalikannya, logika ini memperlihatkan kepada saudara kebenaran ini. Orang yang kehilangan sukacita itu kehilangan pengertian ataupun belum pernah mengalami apa itu keselamatan. Orang yang diselamatkan tidak akan kehilangan sukacita. Come on man. Orang yang sudah diselamatkan di dalam Yesus dan mengerti arti salib di dalam dirinya, apapun yang terjadi seperti Paulus katakan, di dalam penjara pun dia tetap sukacita. Karena Paulus sudah diselamatkan. Haleluya. Amin saudara. Teologi saya tidak bisa pergi dari sana. Sukacita. Nah, ayat yang sering hari-hari minggu lalu siang saya baca lagi. Ini kita baca lagi. Yesaya 12 ayat 3. Dihafalkan. Yesaya 12 ayat 3. Sukacita di dalam iman. Yesaya 12 ayat 3. Baca ya. 1, 2, 3. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan. Dari mana? Mata air keselamatan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Kalau nanti pemuritan, saya tidak tahu pemuritannya jalan atau tidak. Ya, saudara ada di sel grup atau ketemu keluarga, ketemu ada, saudara pastikan kalau kamu sudah diselamatkan, tidak ada alasan untuk tidak sukacita. Karena mati pun masuk surga, betul tidak? Orang yang punya Yesus, orang yang di dalam Yesus, maka adalah orang-orang yang sudah ketemu betul dengan Tuhannya. Itu adalah orang-orang yang penuh dengan sukacita. Seharusnya. Cuma kadang-kadang kita dibohongi oleh iblis. Kamu itu tidak layak, kamu itu tidak. Perasaan kita membohongi kita. Keadaan kita membohongi kita. Sehingga kita lupa. Kamu itu orang sukacita. Kamu itu orang senang mbak. Cita itu orang yang lucu banget. Ya pas duit-duit. Ya, padahal orang duit buat kita ya. Ya memang orang duit itu mau mendasar saudara. Apalagi besok bayar pinjol itu repot lagi. Pinjol pitulas ditangkap semua itu luar biasa atau Indonesia itu. Hanya ada di Indonesia itu pinjaman online itu. Seakai-akai ditangkapi polisi semua itu. Modal KTP utang 10 juta, untuk 6 juta, kemudian sak kantor ngetik kabeh. Ya, pusing kepala. Kenapa? Tidak punya uang. Apalagi keluarganya sakit, apalagi ada yang mati kena COVID ataupun masalah yang lain muncul. Tidak punya kerjaan.
Ya, dinyek wong, wah uripmu wis ora membawa berkat. Down, gambar diri rusak total. Saya mau mengatakan kepada saudara, mau punya uang, tidak punya uang, kondisi bagus atau tidak bagus, nomor satu yang harus kita pegang. Selama saudara punya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada sukacita. Come on man, amin ya. Selama ada Tuhan Yesus, itu adalah yang dipegang orang-orang lama, Pentakosta lama, orang-orang. Saya minta Pak Tejo. Ya, orang-orang itu simple, sederhana. Ya. Damai yang diberikan, gitu kan, sangat besar. Begitu toh. Damai yang jadikan hati gemar selama Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Apa saudara? Ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Kenapa lagu-lagu simpel ini ya bisa menguatkan kita? Karena ketemu Tuhan. Ku senang jadi Kristen, melayanimu. Senang enggak? Senang. Ku baca Alkitab, terima sabdanya. Terus apa saudara? Aku diberkati, aku diampuni, hilang dosaku, istana di surga. Apa saudara? Menanti daku. Terus kemudian lagunya itu kelanjutannya. Jendelanya surga terbuka, berkatnya Tuhan turunlah. Ku senang di hati sejak Yesus ampun saya. Ku serahkan jubah yang lama, Tuhan beri jubah putihlah. Ku menikmati roti surga, sebab itu ku bergiranglah. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Luar biasa loh saudara, lagu yang simple ini. Ya, mungkin lagu ini lagu yang sudah kuno. Ya, lagu yang iramanya mungkin anak-anak sekarang tidak bisa jeduk-jeduk kayak TikTok, radio atau gimana gitu ya. Tidak bisa lagu itu, tapi kata-katanya tidak hilang dan tidak bayar royalti ya toh. Maksudnya ada itu guyonan lagi marak di sosial media tentang lagu-lagu yang bayar royalti itu ya, satu isu lain. Tapi orang kok bisa kayak gitu ya. Orang kok rasanya sukacita terus gitu loh. Seneng. Satu highlight dalam lagu itu saudara, dalam ketika saya menikah, saya minta dinyanyikan lagu khusus sukacita tadi itu. Saya minta lagu itu dinyanyikan. Betul kan? Karena Joy of Kana, ada sukacita di Kana. Semakin lama bukan semakin hilang, semakin lama semakin sukacita. Betul Bu Esther? Bu Esther ini sukacita terus loh. Ya, dia pun mau punya anak bingung gitu. Kok dite kondi? Wah, dite kok Hendra. Lah Hendra kan didet. Hendra saka Tuhan, gitu. Ya, Tuhannya mana? Sopi namanya, gitu. Sukacita dalam Tuhan. Ya kalau Rosi ini di apa istilahnya anak-anak itu dijogeti wae. Kalau kumpul gathering, fire conference dan sebagainya itu kan saya senangnya apa? Lali kabeh. Saya paling tua sudah di depan. Sudah direktur sudah apa. Tapi saya selalu janji sama anak-anak. Selama kumpul dengan saya paling depan, saya akan nari paling depan. Yang pendeta yang lain jaim terserah. Kenapa? Saya mau seneng-seneng dalam Tuhan. Sampai selama saya masih kuat, kalau anak-anak nari, saya ikut nari. Tidak ada yang nari pun saya nari sendiri. Karena apa? Saya mau seneng-seneng di dalam Tuhan. Nah, saudara, sukacita dalam Tuhan. Ya mungkin November kalau sudah semakin turun, masker mulai dihilangkan di sini dulu lah. Di panggung dulu ya.
biar kelihatan wajahnya. Orang ngerti guyu apa nangis kok Saudara, ya. Nangis apa guyu apalagi anyel orang ngerti. Apalagi kalau yang penyanyi di sana itu kan bindeng-bindeng gitu. Wah, tak pikir ya wis suarane lorong iteng gitu. Tapi sedikit demi sedikit enggak apa-apa lah gitu kan. Sudah sehat sudahlah, puji Tuhan sudah sehat. Ya, kalau sakit gimana ya didoakan sembuh gitu. Ya, nanti kalau sudah boleh sudah saudara bisa tetap jaga protokol dalam artian kalau sakit saudara beberapa anak pilek dan sebagainya langsung dicek antigen, tetap ada itu sampai akhir tahun terus dijaga. Tapi jangan kehilangan sukacita. Nari ketemu udah shalom. Bila perlu langsung nari. Wah, bila perlu ya kesaksian dulu, saya mau ketemu langsung sama kesaksian dulu, enggak apa-apa. Masa sing muncul cuma orang-orang ini, tidak. Saya kepengen dengar Bukia kesaksian apa, saya kepengen Mbak Rani, saya kepengen semua orang di jemaat datang, kamu itu ngalami Tuhan apa minggu ini. Amin saudara. Kita kumpul mau seneng-seneng di dalam Tuhan. Kita kumpul mau katakan Tuhan itu baik, selama-lamanya kasih setianya, Tuhan itu baik. Amin. Supaya yang lain dikuatkan. Yang khotbah tinggal puji Tuhan kita pulang ya dalam nama Yesus. Selesai. Tuhan bicara apa? Sukacita, bersukacita di dalam iman. Sukacita, joy in faith. Dan satu ayat lagi yang sering saya baca beberapa bulan yang lalu, tahun Matius 13 ayat 44. Ya, ini beberapa saya mengulang, tetapi saya pikir ini sangat penting saudara. Matius 13 ayat 44 itu adalah kunci ataupun teologi keselamatan saya. Mungkin mirip dengan John Piper dalam konteks ini. Matius 13 ayat 44. Kerajaan surga itu ya, Pak Randy, seumpama harta yang terpendam di ladang. Yang ditemukan orang lalu dipendam sebab oleh sukacitanya pergi dijual miliknya membeli ladang. Jadi kalau saudara kepengen tahu orang ini sudah diselamatkan belum? Kalau pada waktu pemuritan saudara mau ngecek, ya apakah kita orang-orang yang sudah diselamatkan? Orang-orang yang sudah diselamatkan kesentuh dengan harta yang tak terkira itu saudara, ditinggal semua demi kepentingan kerajaan surga. Orang ini sudah menemukan Tuhannya. Orang ini adalah orang yang penuh sukacita. Sebab itu Matius pasal 5, blessed makarios, bersukacitalah, bersukacitalah, ya berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah 10 kali itu beatitude. Ya, shalom, 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 haleluya, haleluya. Saya berdoa saudara adalah orang. Kenapa saudara? Karena kita sudah diselamatkan Tuhan. Ya, minggu ini saya minta F ya. Nah, minggu ini ada satu lagu yang tiba-tiba saya nyanyi-nyanyi sendiri, menyentuh lagu lama, ya, lagu nama karena saya Dialah segalanya gitu, Dia bagiku, Dialah segalanya besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya apa? Dia bagiku seperti air madu, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu ya. Ini lagunya sederhana ya. Sekarang dirubah iramanya semacam itu. Modelnya ini ya Pak ya. Dung tak 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 dung. Nah gitu, biar bisa mendut-mendut gitu, kepalanya gini tuh, gitu. Oke belum, Dialah segalanya, Dia bagiku, gitu kan enak. Dialah segala besar kecil, amin.
korbankan bisa buat TikTok. Dialah segalanya ya bagiku, seperti air madu dari batu karang. Langsung nari rasa dikongkon ayo wel. Tuhan Yesus baik. Bentar. Saudara itu betul-betul orang agamawi yang baik ya saudara. Semua nanti ke depan begitu ada gerakan, enggak usah tunggu. Aku turun kalian lanjutkan nyanyi, kita pulang enggak usah khotbah lagi aja enggak apa-apa. Kenapa? Saudara sudah ngerti maksudnya Tuhan. Tujuan khotbah kan Tuhan ngomong apa? Kalau saudara sudah mudeng, ya ngapain saya tambah-tambah, saudara tambah pusing. Tak tambah bahasa Yunani, tambah bahasa, ndang mulai, ndang rampung, paling yang sedih cuma Gio karena sudah tidak bisa main. Ya begitu saudara nari-nari, gitu, wes lupakan yang lain. Bukan berarti, kadang-kadang saudara mendengar pengajaran. Kenapa saya? Karena saya ingat nama saya. Wow, nesu toh. Langsung Yohanes kayak goro-goro mesti ya. Like honey in the rock. Itu kan lagu ya. Sweet honey in the rock. Itu kan lagu saya. Sweet honey in the rock. Itu kan nama saya saudara. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini cuma intip-intip. Jadi nyantai saja nek WL ke depan ya. Nyantai sederhana, semua saudara juga jangan bikin mereka stres kayak tagak ting-ting gitu ya. Saking wedine kok diseneni kok hani meneh atau seneni apa saudara. Lihat saya duduk di situ pokoknya langsung nangis-nangis gitu. Saudara, satu lagu lagi minggu ini yang tiba-tiba Tuhan ingatkan. Pakai F enggak apa-apa ya. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, is in you. I give you with all of my heart. I will in you with all of my strength, with all of my hope, with all of my. Bubar saudara cita-citanya, karena enggak ngerti lagunya. Enggak apa-apa gitu. Kadang-kadang kita bahkan ketika musiknya keliru pun saudara, itu tidak akan menghilangkan sukacita saudara. Cuma gaya nyel sedikit. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Karena memang dia orang baru, lagunya enggak ngerti. Saya tiba-tiba ingat, jangan-jangan waktu mau meninggal, kenapa papi nyanyi-nyanyi terus itu? Ada sesuatu yang dia temukan, yang dia tidak bisa ekspresikan gitu. Jangan-jangan itu yang dia temukan selama ini gitu. Kenapa dia selalu kepengen menyanyi? Betul enggak saudara? Mungkin itu. Saya berdoa, saudara temukan sukacita, belajar lagu itu apa? Ya. My life is in you, Lord. I give you all my strength. Saya lagu-lagunya Ron Kenoly, sing on the Lord is he. Gitu nyanyi gitu enak itu loh saudara. Sing on. Nonton wong nyanyi kayak ngono senenge, aku langsung nganggo organ ngene to. Lah, kenapa? Mereka nyanyi orang hitam itu enggak bisa di apa namanya? Ditipu. Mereka nyanyi dengan hatinya. Oh, come on man. Come on, let's dance. Come on. Ya gitu. Kenapa? Mau Barack Obama yang presiden mana apa begitu musik nyanyi orang hitam gini semua. Luar biasa saudara. Ada sukacita. Ya, dalam musik, dalam apa. Tapi yang paling penting, itu keluar dari hati saudara. Saya kepengen suasana itu ada, suasana surga. Itu ada di tempat ini. Kerinduan hati saya,
Kita datang, kita ada sukacita. Orang datang, kok beda ya? Beda. Musiknya enggak lebih pinter. Soundnya enggak lebih bagus. Tapi sukacitanya kelas berat. Suasana hadiratnya surga turun. Itu lagu apa? Sukacita surga itu gimana lagunya? Suasana surga. Lupa. Wah lupa saya. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan surga yang kuterima oleh Roh Suci. Haleluya. Dunia tidak kesukaan seindah ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Sekali lagi ya katakan. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan surga. Kesukaan surga yang kuterima oleh Roh Suci. Haleluya. Dunia tidak kesukaan seindah ini. Amin. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa saudara. Nyanyi-nyanyi itu 2 jam aja. Belajar musik dance. Belajar kenapa anak-anak muda itu bisa ngedance. Karena mereka menikmati iramanya dinikmati. Belajar lagu dangdut. Lagunya cangkemku, cangkemmu gitu kan. Lagunya, wah bagus-bagus loh. Setiap kali saya mendengar lagunya yang mati itu siapa? Didi Kempot itu, wah kok ya enak-enak man gitu loh. Kenapa itu dicuri orang? Mau dinyanyikan di gereja. Betul kan? Sukacita itu langsung nari ya saudara. Roommate saya orang India main gitar. Wah kelangkol. Saya ngomong sama dia. Untung orang ana pilar itu langsung mudung-mudung dewe gitu. Menari-nari. Kenapa? Itu hatinya saudara. Dan Paulus menyanyi di mana? Di penjara. Ketika dia menyanyi dengan Silas di penjara, surga terbuka, pintu-pintu terbuka, rantai-rantai terbuka. Sukacita di dalam iman. Amin saudara. Joy in the faith. Dan saudara saya baca satu ayat lagi tentang hal ini. Saudara lihat di dalam Mazmur 51 ayat 12. Mazmur 51 ayat yang ke-12. Begini firman Tuhan. Apalagi kalau AC-nya dingin. Wah lebih enak lagi nari. Kalau panas gini kan mulai langsung dehidrasi aku. Ya. Bangkitlah kembali padaku kegirangan. Karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Balik lagi. Ini ketika Daud jatuh dalam dosa sama Berseba, selingkuh. Dia getun-getun dengan dirinya. Kok aku iso brengsek mento ya? Dia kehilangan sukacita karena dosa itu. Restore unto me the joy of thy salvation. The joy, restore, kembalikan Tuhan sukacitamu. Aku tidak mau kehilangan itu lagi. Betul saudara? Begitu saudara ada dosa, ada kesalahan, tobat langsung. Kenapa? Sukacita kita hilang. Hanya ada di dalam Kristus. Ya, enggak ada sukacita dalam selingkuhan, enggak mungkin. Tidak ada sukacita dalam uang curian, kata Amsal. Enggak ada sukacita dalam permusuhan, pertengkaran. Enggak boleh bertengkar. Enggak boleh maido orang lain. Hiduplah dalam Kristus, sukacitanya penuh. Amin saudara. Wes ra duwe duit nesunan rupane elek. Komplit saudara. Wah itu wis ora nonton rupane marai anyel, wis ora duwe duit maido terus. Sudah. Sudahlah saudara. Dalam Yesus ada sukacita, ya. Ada sukacita dalam iman. Itu yang kedua, ya. Sudah lihat Filipi pasal 2 ayat 1 dan 2. Wah ini luar biasa ya. Seperti di padang gurun. Lebih panas dari padang gurun loh ini. Luar biasa tenan gereja Tuhan. Saudara mencobai pendeta saudara ya. Filipi pasal 2 ayat 1 dan 2. Saya ngomong sama Yanti. Saya ikut gathering
itu habis sesi enggak bisa tidur karena penuh. Kayak dikasih macam-macam. Kalau habis pelayanan di Solo Baru, pulang itu langsung turu pules. Kenapa? Disedot saudara saya itu. Saudara itu nyedotnya, wah ya saya senang aja. Saudara dengar sukacita itu saya disedot. Tapi saya kalau gathering itu semua mengeluarkan air saudara. Tidak ada yang nyedot, semua nyedotnya dari Tuhan. Sehingga akhirnya semua diberkati. Kan pendeta nih kuat terus, jadi mau gathering berapa kali. Baru setelah keluar gathering, lemes dipijeti Pak Parjo saya. Ya. Langsung kayak urapannya diambil gitu, mau kelemprek. Kesel banget. Khotbah hari Minggu kemarin hampir sakit loh, gara-gara ngotbahi kalian saudara. Panas, kesedot, siangnya 4 jam. Seninnya langsung, aku loro. Wah aku langsung berhati-hati. Ya, betul-betul kesedot, saya kan sudah khotbah 35 tahun saudara. Saya tahu kapan disedot, kapan tahu saya dikasih. Itu buat mendingan. Jadi saya merasakan, saya senang saudara haus dan lapar. Tapi saya lebih senang lagi, saudara saling memberkati. Next level. Saudara jemaat yang baik lah. Orang nopo-nopo ke gereja terus. Saudara sudah, tapi saya kepengen saudara jadi anak-anaknya Tuhan, bukan cuma jemaat. Saya kepengen saudara menemukan bapak saudara yang penuh sukacita itu. Tidak perlu jaim, lompat dari kursimu, nari. Nyanyi nyembah Tuhan. Joget untuk Tuhan, nangis untuk Tuhan, berikan apa yang kita bisikan. Kalau saudara tidak punya uang, punya mulut. Betul kan? Punya tangan, punya kaki, punya hidup untuk Tuhan. Beri itu. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ya, karena itu sempurnakanlah sukacitaku ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Haleluya. Apa itu saudara? Yang pertama tadi sukacita dalam iman. Yang kedua sukacita dalam kesatuan. Joy and oneness. Ya, sebab itu tidak mungkin ada sukacita kalau jemaat bertengkar. Tidak ada sukacita kalau suami istri bertengkar. Tidak mungkin ada sukacita kalau kita tidak sepakat satu dengan yang lain. Tidak mungkin ada sukacita. Bacaan Filipi 4 ayat 10. Ya, Filipi 4 ayat 10. Paulus ngomong seperti ini. Bagus sekali. Memang luar biasa kitab Filipi ini salah satu kitab yang saya baca terus berkali-kali. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiran dan perasaanmu tumbuh kembali untuk aku. Ya. Kamu cinta saya tidak, cie gitu kan. Wah tekno wae lah. Meh panas lah panas pokoknya neng gereja. Apalagi nanti habis ini pengumuman Pak Riki, pengumuman ambil benih iman. Wah duit wae Gus 20.000 lho kakan ribut kowe iki. Kenapa dikasih 25.000 saudara? Tujuannya itu bukan cari duitnya, supaya jemaat Tuhan berapapun itu berusaha ngasih. Tujuannya itu. Jadi semua kalau bilang 25.000 tidak bisa ngasih. Oh tak doake itu terjadi loh saudara. Orang dede tenan kowe. 20.000 saudara. Tujuannya untuk apa? Ada jemaat yang memang tidak punya toh, mbah-mbah dan sebagainya. Tapi 20.000 bro. Kayak parkir suku siji. Tapi kalau saudara pengusaha muda, pengusaha. Jika 20.000 ya bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat itu. Bukannya wah ki nyindir meneh kehilangan sukacita Mbak Lano. Aku memang ngomong duit ki wis rada ora penak sajane. Tapi gara-gara panas ini loh saudara. Gara-gara panas ini muncul instingku, ki ndang didandani wae gitu. Mare ora. Kenapa? Iya menggeh-menggeh tenan saya nih, ya. Wis nganggo kaya ngene wis ponen aku mah nganggo wegah nganggo masker neh. November buka semua ya. Wah, ora sambekan tenan saya. Wis panas, ini dicukuke kaya ngono 100.000. Ya kalau di sini khotbahnya ambil khotbah ini penak saudara. Calung saudara, ya. Ndodok ngene nyelesai ngising malah ya. Panas. Panas sepal saudara. Tapi kalau dingin kan shalom. Habis ini saya disuruh kesaksian suruh
sama Malaysia, Singapura sama jam 9 atau jam berapa nanti. Harus tenaga kuat. Besok sudah ada saya itu ngambil S2 dan S3 loh saudara. 2 gelar langsung. Harus rampung tahun depan semua tak selesaikan supaya segera. Jadi saya itu PR akeh. Tak tinggal 21 hari ini. Mumet dasku bocor. Beli buku tak beli. Urung tak waca. Piye carane baca? Dalam Yesus. Piye Tuhan carane baca? Angel tenan. Aku aja yang suka baca. Kesel, apalagi saudara yang enggak suka baca, ngerti bukunya pingsan. Ngerti bukunya kandel. Jiwa tak kenal. Kok besar men bukunya? Ya kan lagi maca. Ya, saya mau kasih tahu sama saudara. Ya, kenapa Tuhan pakai saya dalam konteks yang kemarin? Satu, dalam konteks perjalanan yang kemarin. Saya sudah kesaksian minggu lalu. Soal hati. Saya mengalami puncak dari disakiti, difitnah, dan saudara saya diajar Tuhan kalimat mengasihi musuh. Itu Pak Agus ya. Ketika saya lolos itu, Tuhan ternyata kasih bonus yang luar biasa. Karena itu puncak dari salib ketika saudara katakan ampunilah dia. Karena mereka tidak tahu apa yang saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, biarkan perasaan saudara tumbuh kembali untuk gereja Tuhan tempat ini. Perasaan saudara tumbuh kembali. Ini cabang-cabang mau dihidupkan. Puji Tuhan. Ya, saudara mau bergerak, puji Tuhan. Pokoknya apa yang bisa dikerjakan, dikerjakan. Bentar lagi Natalan kita bisa banyak. Ya, siapkan Natalan. Paduan suara lagi Pak Markus. Udah bisa latihan. Gitu? Udah pada mau nikah semua ini. Ini wajahnya, kawinkan saya ini banyak sekali. Oh, anak-anak kita banyak sekali yang punya anak. Ya, kumpulkan itu couple night, anak yang bujang-bujang ngurusi anak-anaknya dulu. Yang pasangan-pasangan kumpul lagi dulu sebentar, regroup lagi. Dah dolan aja gitu. Kalau mau fellowship atau kita base atau kita mau ke Bali bareng-bareng 4 base atau gimana atau 5 base. Nah, dolan kan seneng saudara. Ya dolan. Tak melu aku nang mburi paling dolanan Mbak WA itu. Tapi kalau mau jalan rasa kebaktian bila perlu kita makan Bali kabeh, enggak apa-apa. Yang penting sukacita saya. Yang penting enggak berkelahi. Daripada kebaktian padu terus wegah aku. Udah lupakan kebaktian, kita kebaktiannya dalam bis. Amin ya. Bareng wae nek bis ngelangi kono lihat Pak Agus. Berenang nanti Gus bareng sama saya gitu kan. Mumpung Bali cek murah. Gitu. Ya, misalnya kayak gitu. Saya enggak apa-apa kok. Kenapa? Saya sudah melihat banyak, saudara. Yang kita lihat ini, itu sudah akan hilang semuanya itu. Metok pertahan ke apa bentuk gereja kayak gini itu? Sepur-sepuran koyo ngene iki lho. Ketemu Tuhan. Semua akan ada artinya. Amin. Sukacita satu dengan yang lain. Ya, dan itu yang ngomongkan Tuhan di Yohanes 15. Kita segera selesai. Yohanes 15 supaya semangat itu kita akan selesai itu membuat semangat jemaat ya toh. Yohanes 15 ayat 9 sampai 12. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku, sukacitanya siapa? Sukacitanya Yesus ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Betul kan? Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Tidak pernah sukacita, tidak ketemu sukacitanya Yesus. Lah kamu itu tidak punya perasaan dengan saudara yang lain. Saya sedang diajar Tuhan transfer of wealth. Berkali-kali seperti itu, saudara. Tuhan ini ngopo saja nih, soal duit dan sebagainya. Saya kasih tahu sama saudara, semakin banyak saudara punya, semakin Tuhan tuntut kita untuk memberikan kepada yang tidak punya. Immanuel itu God with us, bukan God with me. Itu kalimat yang sangat strong di bapak-bapak hari-hari ini dibicarakan. Dan saya amin. Betul saudara. Kalau saya bisa makan, saudara tidak bisa, itu keterlaluan.
Kebalikannya, kalau saudara bisa makan, saya tidak bisa makan, saudara keterlaluan. Betul kan saudara? Fair. Bukan pendeta, bukan jemaat. Semua harus diberkati. Semua harus mendapatkan kasih karunia. Tuhan menyertai kita, bukan menyertai saya. Tapi Tuhan menyertai kita. Bedanya saya dengan kita apa? Yang satu, semuanya diberkati. Dan Tuhan cuma melihat kita as one. Sebagai satu tubuh, satu gereja, satu mempelai, satu hati. Itu yang dilihat Tuhan. Saya berdoa saudara nangkap itu. Ada sukacita, itu yang saya temukan dalam family journey. Orang South Africa, ibu-ibu pakai teken itu. Saya pikir orangnya galak. Karena wah nubuatan terus loh. Wah kayak sama gitu itu kan saya rodok wedi. Gitu. Wah nubuati apa-apa dinubuati. Tapi ketika habis saya itu kesaksian. Dari depan sampai belakang. Yang kesaksian pertama saudara. Bawa emas itu 15 menit atau 20 menit. Selama 20 menit itu kayak Andi zaman dulu. Standing comedy. Uang bangsa-bangsa itu so ketawa terus. Honey you are so funny. Saya itu sampai heran. Aku bojone Niko funny gitu. Ya. Kamu ketawa terus. You make me laugh. Kamu bikin kami semua sukacita. Saya itu heran. Kok sampai orang ngomong seperti itu? Saya kemudian nangkep. Saya memang bisa bebas cerita. Saya cerita soal apa? 14 tahun yang lalu saya menikah. Ketika saya menikah, saya ingat. Di malam pertama saya, setan muncul. Pada ngekek kabeh. Loh, kemudian saya menemukan artinya. Kenapa? Karena pernikahan saya membangun family. Membangun kingdom family. Dan Tuhan katakan, itu yang ditakuti si jahat. Ketika kamu menemukan, dan semua karena mereka orang profetik, langsung nangkep pesannya. Dan bagi mereka itu luar biasa. Itu Galatia 2 ayat 1, 14 tahun Rasul Paulus disimpan. Setelah 14 tahun, waktunya Rasul Paulus menjalankan kerasulannya. Apakah ini bagian saya? Saya tidak tahu, tapi saya imani. 14 tahun saya disimpan. Dalam pernikahan ini waktunya saya melakukan apa yang harus saya lakukan. Saya cuma cerita itu. Saya cerita papi saya di IGD. Saya cerita saudara. Saya cerita tentang apa yang saya alami. Ya, dengan air mata, dengan sukacita. Kadang nangis, kadang ketawa, saudara tahu. Karena cerita seperti mana. Semua menangkap itu. Kenapa? Mereka merasa apa yang saya alami, mereka alami. Dan ketika saya ketemu orang Afrika, orang Cina, Mama Ding. Tidak bisa ngomong Inggris, tidak bisa ngomong apa-apa. Begitu berdoa saudara. Orang ini menyiapkan orang misi ke Timur Tengah, ke Israel. Jutaan orang di bawahnya ratusan ribu minimal. Simple, orang sederhana. Saya menemukan keluarga yang luar biasa. Mereka tidak kenal saya. Saya lagi duduk-duduk. Pasangan dari Kanada, Hani, kami tidak bisa dengar kamu, saya cuma mau nabur, saya dikasih $. Saya lagi buka, wah iso tuku oleh-oleh. Akhirnya beli oleh-oleh. Kalau tidak itu kan rodok mikir. Lumayan buat beli oleh-oleh. Cuma gara-gara kesaksian. Kesatuan, mereka merekat, dibicarakan. Apapun yang kamu butuhkan, bilang. Kalau ada apa-apa, we are your family. Kamu tidak usah pulang dulu ke Libanon aja, habis ini keliling-keliling. Kamu kan khotbah, karena kamu sudah punya keluarga di Libanon. Kamu ke sini aja, saya mulai menangkap sukacita dalam kesatuan. Joy in oneness. Semakin kita bersatu, semakin kita one, semakin besar sukacita kita. Sebanding lurus matematikanya. Semakin saudara berpisah, bertengkar, tidak cocok satu dengan lain, semakin tidak ada sukacita. Gereja Tuhan mau besarnya kayak apa, gerjekan terus, tidak ada sukacita. Gereja Tuhan sekecil apapun, 2 atau 3 orang, tapi sehati, sepikir. Ya, saya melihat sehati pikir itu Tita itu biasanya Mbak Yanti itu kan geruduk-geruduk gitu kan. Nah wes nengone itu di rumah saya yang depan itu loh. Ono Suji, ono Sopo gitu, wah itu grupnya itulah. Saya punya grup apa itu, grup baki itu di situ.
Saya kan di sana waktu dia ini loh pada kumpul gitu, anak-anaknya kumpul, ibu-ibunya kumpul. Wah ya kayak gitu. Sebetulnya sesimpel itu. Saudara kumpul kayak gitu, saudara tidak dipaksa toh. Ayo lutisan bareng, ayo fellowship bareng, ayo apa-apa gitu. Itulah sebetulnya saya membuat saudara sukacita. Sebetulnya orang Jawa itu ngerti hal itu. Paling ngerti dibanding orang Amerika. Tentang keluarga ini. Dari semua suku, salah satu suku yang kuat itu suku Jawa. Mengerti soal keluarga. Seharusnya saudara lebih dari saya, dari yang lain. Orang Cina juga mengerti kalau kumpul-kumpul gitu. Tapi Cina lebih ada sektariannya. Tapi orang Jawa itu terbuka. Saya ngomong siang tadi, saya jalan-jalan di kampung seneng sekarang. Saya itu menikmati Indonesia lebih setelah saya di Timur Tengah. Kenapa? Indonesia itu diberkati Tuhan. Amin ya. Kampung-kampung itu penuh sukacita. Siang-siang gaplek gitu kan. Bapaknya gaplekan main kartu dan sebagainya. Mereka itu siang-siang lungguh-lungguh orang ngeligo. Udut. Saya lihat kayak film-film itu loh saudara. Wah soalnya kepikir ngapa-ngapa ya. Bener-bener urip itu orang diutang apa sing diutangnya mati mungkin. Betul-betul hidupnya itu nyantai. Sejahtera. Gitu. Damai loh Indonesia itu sudah. Dibanding mereka itu. Saudara itu hidup dalam kedamaian apalagi yang di dalam kampung. Kalau saudara di Pulau Serua tempatnya Bang Theo itu. Di Pulau Serua itu lebih lagi saudara. Jaraknya gorong kilometer omah gitu kan. Nyantai jam 1 wengi ten. Niup sangkakala jam 1 pagi saudara kabeh Kristen no. Jam 1 pagi bengok-bengok sukacita iki gendeng banget. Ya, dikasih kelapa, saya minum baru sedikit tak tinggal diguang. Loh, kok tak ambil? Enggak apa-apa, diambilkan lagi gitu. Karena begitu banyaknya air kelapa. Kan eman-eman baru diminum sedikit gitu. Tapi dikasih lagi yang baru. Makan sayur, seger, semua happy gitu. Memang kan apa-apa. Tapi saya melihat, urip kayak gini ya penak juga ya. Maksudnya apa? Sukacita saudara. Yuyo kumpul gitu. Tapi itulah saudara. Jangan berkelahi. Ya. Sehati sepikir homo temadon gereja Tuhan tempat ini ada sukacita di dalam kesatuan. Semakin kita bersatu semakin sukacita. Seperti Mazmur 133 itu urapan Harun itu akan muncul Imam Harun itu. Yang terakhir Filipi 1 ayat 29 ya, kita baca di sana Filipi 1 ayat 29. Saya khotbah pertama kali ini ayatnya yang muncul, keren toh. Kau bayangkan khotbah pertama kayak gini, saya itu ngeri ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Bayangkan, kata karunia itu diberikan, blessing, sukacita itu. Yang ketiga saudara, yang pertama adalah sukacita dalam iman, prinsip pertama. Prinsip kedua, sukacita dalam kesatuan. Yang ketiga, anak-anak Tuhan harus ngerti. Paulus mengajarkan sama kita, ada sukacita dalam penderitaan. Amin. Dalam setiap penderitaan, dalam setiap tantangan yang kita hadapi, temukan mutiara itu. Temukan sukacita itu. Karena apa? Tuhan katakan, semua sudah selesai. Bahkan kalau kita boleh menderita untuk Tuhan, itu karunia. Keren toh saudara? Konsepnya, sebab itu kekristenan selalu diwarnai dengan penderitaan. Dalam pertumbuhannya. Bukan berarti saya mengajarkan saudara harus menderita. Tidak, dalam konteks itu. Paulus menderita karena apa saudara? Karena dia memberitakan firman. Kalau hidup kita harus mengalami banyak hal. Karena kita harus menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dan mandat ilahi. Saudara pastikan ada sukacita di sana. 14 tahun saya sudah selesai. Saya akan melanjutkan kisah Tuhan. 14 tahun yang ups and down and down and down gitu. And up and up. 14 tahun saya bersama dengan saudara di Indonesia ini luar biasa. Kita masih banyak, tapi sudah tidak ada. Gereja Tuhan di tempat ini sedang dipersiapkan banyak hal. 2022 tinggal 2 bulan lagi. Ya, kita siapkan ibadah yang lebih baik. 2022 semua sudah dibuka. Saya yakin semua sudah dibuka. Kita akan kembali ke kehidupan normal lagi, biarpun itu new normal. Batu gereja Tuhan tempat ini sudah harus berubah. Ya, ready or not, kita akan berubah. Berubahnya tidak lebih sulit, lebih gampang. Kita semakin tidak banyak aturan di gereja ini. Semakin sudah bingung atau rana aturan yang marah. Ya,
semakin tidak banyak aturan di gereja ini, semakin tidak banyak permintaan. Permintaan saya cuma satu, temukan sukacita itu. Dalam kesatuan kita, di dalam iman kita, bahkan dalam masalah kita, dalam penderitaan kita, kita temukan sukacitanya Tuhan. Ya, wah luar biasa, luar biasa. Aku bersukacita sama Tuhan. Amin, saudara. Bahwa Tuhan juga, kita bangkit berdiri sama-sama. Gunung batuku, lamanya yang tadi aja jangan sering. Bahwa Tuhan juga, kota benteng, bahwa Tuhan juga, yang seperti tadi Ron, penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia. Jangan sing. Aku selamatku. Aku percaya akan Dia. Tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia. Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Dialah segalanya, dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu, seperti air madu, dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, saya akan berdoa. Saya undang Henry. Bapak, hambamu berdoa, biarlah sukacita Tuhan itu ada dalam hidup kami. Biarlah kami menemukan itu Tuhan, kami bisa mengekspresikan di dalam pujian kami, dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam setiap apa yang kami kerjakan, sukacita Tuhan itu tidak habis dan selalu terpancar dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, hambamu selesai Roh Kudus yang akan mengajarkan sampai sempurna. Haleluya, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati. Shalom, kita akan dengar pengumuman. Yang pertama, ya saudara pasti sudah hafal, ya kan? Pengumumannya kan sama terus ya. Yang pertama, setiap Sabtu ada apa? Doa fajar jam 4 ya. Yang belum pernah datang bisa dicoba datang. Yang kedua, setiap hari ya. Setiap hari enggak tahu nih Bu Tarigan ada terus enggak ini yang datang. Kalau Bu Tarigan mesti datang ya. Ada doa pagi jam 5 ya. Buat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan bisa hadir. Yang ketiga ini yang penting sekali yang tadi disampaikan Pak Hani ya tentang benih. Benih buat pembangunan gereja tahap kedua buat listrik. Yang terkumpul sudah berapa tadi? 110 benih ya. Satu benih 25.000. Yang kemarin udah ngasih 3 bulan, ya doa lagi sampai Desember ini bisa kasih lagi ya. Karena benihnya akan panjang gitu ya saudara, masih ada benih-benih yang lain. Jadi untuk apa namanya, kita sama-sama bangun gereja ini. Puji nama Tuhan. Terus gebrak bagi jemaat yang mau daftar ibadah silahkan mendaftarkan ke admin gereja. Ya tolong supaya kita bisa apa noto gitu loh saudara, banyak yang enggak daftar tahu-tahu ada gitu loh kan, jadi tolong daftar dadak ya enggak apa-apa lah, kalau maksudnya di depan daftar itu, kalau tapi lebih baik daftar dulu lewat WA gereja ya. Terus Gebrak Indonesia masih ada sampai Desember, Bapak Ibu bisa ikut ya, setiap nanti bisa hubungi admin gereja untuk yang
jadwalnya hari apa yang saudara bisa, boleh rombongan, boleh pribadi enggak apa-apa. Saudara bisa lihat bagaimana kita memberkati kota ini, saudara, dan bangsa ini. Yang kelima, yang keenam, EMA, El Bethel Music Academy membuka pendaftaran untuk musik gereja. Kontak personnya Mas Randy. Ini ya, ini namanya Randy. Jadi Bapak Ibu, ini kalau pengen tanya langsung ke dia ya. Kalau ini ada nomornya, bisa disampaikan. Kalau misal saudara belum kenal, bisa kenalan ya. Yang ketujuh ini beda, dibuka pelatihan Praise and Worship ya. Pendaftaran sampai tanggal 22 Oktober, biayanya Rp20.000, termasuk materi pelatihan. Bagi yang berminat bisa menghubungi Kak Esther, gitu, mana ini ya. Jadi Bapak Ibu yang dibatasi usia enggak? Dibatasi usia enggak toh? Ini enggak dibatasi, jadi mbak-mbak boleh daftar. Oke, puji nama Tuhan, Pak Hendri bisa tutup ibadah malam hari ini. Ya, mantap banget saudara ya. Untuk minggu-minggu ini kita sudah mulai banyak yang dibuka. Untuk nanti hari Rebu doakan, saya juga ada pelayanan di Wonogiri, tiba-tiba ada 80 anak pendeta yang kumpul. Harus ada ministry di sana melayani, dan saya percaya untuk banyak hal yang Tuhan sedang mau kerjakan buat saudara di hari-hari ini, juga untuk Gebrak Indonesia. Nanti tanggal 28 Oktober ini kita sedang mau ada sesuatu yang berbeda, kemungkinan akan memanggil Pak Wali Solo juga untuk bisa terlibat. Jadi banyak hal yang Tuhan mau kerjakan. Untuk masalah gedung gereja saya mau tambahkan sedikit saudara, meskipun kita tahu banyak hal yang masih kurang, tapi saya pribadi sudah melakukan apa yang seharusnya saya lakukan saudara ya. Diam-diam saya panggil tukang AC sendiri, saya suruh ngitung ini sebenarnya butuh berapa PK untuk gereja ini, ya kira-kira 20 sampai 24 PK. Jadi kira-kira butuh 12 AC yang intinya 2 PK-an. Itu yang, tapi kita sudah hitung apa yang Tuhan mau kerjakan buat gereja ini. Saya sendiri sudah menghitung secara manusia, tapi saya serahkan sama Tuhan biar Tuhan bekerja dengan caranya apa yang Tuhan mau. Tapi kita ada di track yang benar, terus berjalan, terus mencari Tuhan. Seperti pesan siang tadi, biarlah sumurnya boleh ada, tapi sumbernya selalu kepada Tuhan. Bangkit berdiri, mari kita tutup ibadah kita. Katakan, Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Karena Dia Allah, Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Katakan, sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Katakan sebab Dia Allah, sebab Dia Tuhan, sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan kami malam hari. Terima kasih untuk ibadah sepanjang hari. Dari pagi, siang, malam di tempat ini, kasih setia Tuhan menyertai. Bila setiap pesan yang ditaburkan dalam hidup kami, bukan hanya kami mengerti, tapi kami hidupi bersama dengan Engkau. Khususnya malam ini, ajari kami bersukacita, ajari kami selalu bergairah mengiring Tuhan. Ada sukacita yang tidak bisa terkatakan ketika kami berjumpa dan diberi kesempatan
untuk memuliakan Raja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Seminggu ke depan mau berdoa untuk sidang jemaat-Mu, berkati yang bekerja, berkati di pekerjaannya yang sudah mulai sekolah tatap muka Tuhan. Jagai hikmat pengetahuan Tuhan berikan, kesehatan Tuhan limpahkan. Yang bekerja lebih lagi setiap keluarga Tuhan yang punya anak satu, yang masih dua, yang masih menunggu Tuhan. Kasih setia Tuhan menyertai setiap keluarga yang ada di gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami juga pertemuan ibadah yang akan datang. Yang mengangkat kedua tangan kami bela berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menyertai kami mulai dari malam ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali yang kedua bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan semua yang diberkati katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat pulang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.